Selamat datang di Kabupaten Nganjuk, sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, serta Kabupaten Madiun. Nganjuk juga dikenal sebagai nama Anjuk Ladang atau Tanah Kemenangan. Nganjuk juga memiliki julukan sebagai Kota Angin. Untuk mengenal lebih jauh kabupaten ini, yuk ikuti saya. Ini Pak, saya mau tanya, mau wawancara tentang museum ini. Kira-kira kapan Pak ya Museum Anjuk Ladang ini didirikan? Ya, Museum Anjuk Ladang ini secara resmi mulai dibangun 93. Jadi tahun 1993 atas prakarsa Bapak Bupati saat itu, ya Bapak Sutrisno R. Dimaksudkan karena pada saat itu Balai Arca yang merupakan cikal bakal dari Museum Anjuk Ladang itu kondisinya sempit, kemudian juga tidak aman karena sudah terjadi beberapa pencurian dalam cagar budaya. Nah, akhirnya atas inisiatif beliau dibangunlah museum ini Anjuk Ladang ini pada tahun 1993. Terus untuk mengapa kok diberi Museum Anjuk Ladang gitu Pak? Namanya Ya, kenapa itu? Itu barangkali sesuai dengan latar sejarah Nganjuk, bahwa jika kata nama Nganjuk itu berasal dari kata Anjuk, dari Anjuk Ladang. Oh gitu Kemudian ya. Anjuk Ladang sendiri itu adalah sebenarnya adalah nama seseorang, ya, nama tokoh yang membantu Pusendok, ya, seorang pimpinan yang membantu Pusendok melawan kerajaan Worawari dengan Sriwijaya yang mengejar Pusendok ke arah Jawa Timur ini dengan menang, sehingga kemudian diberilah penghargaan. Nah, penghargaannya kemudian dicatat dalam sebuah prasasti. Nah, prasasti itu juga akhirnya diberi nama Prasasti Anjuk Ladang. Ya, karena yang di dalamnya tertera itu catatan-catatan. Terus untuk benda-benda itu apa saja Pak ya? Koleksi, ya. Ya bisa dibantu Pak. Ini koleksi-koleksi pada klasik itu adalah kami sebutkan sebagai era Hindu Buddha.
pada era kerajaan-kerajaan ya Nusantara. Ya. Ini patung-patung yang relatif masih gaya ukirnya sederhana, primitif ya. Ini termasuk kategori patung-patung yang usianya cukup tua. Ya, cukup tua. Dan ini ditemukan di wilayah Nganjuk semuanya. Ya. Nah, kemudian ini adalah temuan-temuan keramik ya. Temuan keramik maupun gerabah ya. Temuan keramik maupun gerabah yang kami temukan hampir di seluruh wilayah Nganjuk, tetapi yang paling banyak ini adalah di daerah Ronggot. Daerah Kecamatan Ronggot ini luar biasa potensi ini karena di sebelah barat Sungai Brantas, nanti kalau kita lihat dari desa Trayang sampai ke selatan daerah Tanjung Tani, ya toh, Tanjung Tani. Nah, itu merupakan area perkampungan kuno yang luar biasa. Ya, kalau dari teman-teman arkeolog ya, dari Pusat Arkenas menggambarkan itu bisa jadi dulu ada sebuah metropolitannya pada era bahkan sebelum Majapahit. Ya, jadi berlangsung cukup panjang bahkan sebelum Majapahit. Ini candi apa Pak? Yang ini Candi Lor, ini Candi Ngetos ya. Kalau ini makam Berbek ya, makam ini. Nah, inilah pantheon-pantheon Buddha yang ditemukan di Candi Lor yang kurang lebih jumlahnya 100 sampai 120 sampai 150 buah. Pantheon-pantheon Buddha yang sangat banyak sekali dan itu sangat dihargai oleh bangsa asing. Ini gapura yang pada saat itu kita tahun 35 itu mendapat perhatian khusus dihias karena pada saat itu ada Gubernur Jenderal Belanda yang berkunjung ke Nganjuk pada tahun 35 ya, pada tanggal 5 bulan 4 tahun 35 ya. Lokasinya di mana Pak ya? Ini kemungkinan besar antara Nganjuk dan Loceret, antara Nganjuk dan Loceret kemungkinan besar ini ya. Ini lokasinya. Oh iya. Nah, ini yang foto prasasti asli temuan pada saat di lapangan di daerah Candi Lor. Ini Candi Lor itu ini. Ya. Kalau untuk ini Pak? Ya, kalau ini adalah foto setelah kejadian boyong pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk. Ya, dari Berbek ke Nganjuk itu adalah fotonya ini. Ya. Ini juga gitu, ini bagian pantheon-pantheon Buddha ini. Ya. Ini monumen Jenderal Sudirman, yang ini monumen Dr. Stomo. Kita gambarkan aja biar teman-teman pada saat ada yang berkunjung di sini bisa paham keseluruhannya. Kita memiliki 3 buah museum. Sini fungsinya untuk apa ya? Jadi ini boleh dikatakan adalah lambang sebuah kesuburan Mas ya. Perpaduan lingga ini laki-laki, sedangkan yoni ini adalah lambang perempuan. Dan itu lambang kehidupan. Jadi pas laki-laki akan meneruskan keturunan perempuan laki-laki meneruskan keturunan anak-anaknya. Itulah lambang kehidupan. Jadi kalau mohon maaf ini bukan jorok, ini adalah lambang kemaluan wanita. Ya, yang ini lambang kemaluan laki-laki. Lingga yoni. Ya. Kalau ini kita sebut sebagai koleksi etnografi Jawa. Ya, koleksi etnografi Jawa. Artinya etno itu etnis, dari etnis ya, grafi gambaran ya. Jadi ini koleksi-koleksi yang menggambarkan etnis kita sebagai orang Jawa. Peralatan-peralatan yang dari zaman nenek moyang kita dulu sampai sekarang masih diproduksi dan dipakai. Ya toh, ada topi, ada ani-ani. Ani-ani ini sudah berhenti nggak dipakai karena dulu orang memotongi padi pakai ani-ani. Sekarang pakai sabit, bahkan pakai traktor sekarang ya. Ini adalah salah satu kerajinan yang dimiliki oleh warga kita daerah Hulu sana. Itu dulu digunakan sebagai media untuk mendongeng. Ya, digunakan sebagai media untuk mendongeng. Jadi orang tua supaya ada anak punya gambaran, dibuatlah gambaran wayang atau tokoh tadi ya. Nah, itu untuk menggambarkan kepada cucu-cucunya supaya bisa bercerita dengan baik. Sekian informasi perjalanan saya dari berangkat sampai ke museum, bertemu dengan Pak Amin dan jelaskan tentang beberapa informasi di museum dan sampai jumpa.